Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ya, karena sebagian orang kan kesulitan, khususnya di sholat subuh dan sholat asar ya. Sholat subuh itu ngantuk-ngantuknya berat, sholat asar mungkin capek dan sebagainya. Maka tetap kita berjihad melawan hawa nafsu. Dilawan, malas itu dilawan. Jangan dituruti, nanti kita yang menyesal. Ya, karena ini amalan yang jelas-jelas itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang itu ada dalilnya bahwasanya itu dilipat gandakan, yaitu at-tahalli bi ba'di adabil jumu'ah, yaitu memperhatikan adab-adab berkaitan dengan hari Jumat. Ini khusus laki-laki ya. Ini bagi laki-laki yang wajib salat Jumat, maka hendaknya dia memperhatikan lagi adab-adab berkaitan dengan hari Jumat, yaitu al-ghuslu, yaitu mandi. Ya, mandi ini, mandi hari Jumat itu setelah fajar terbit ya, fajar shadiq, yaitu setelah masuk waktu subuh. Ini mandi Jumat. Semakin mendekati salat Jumat itu semakin lebih utama, karena di antara tujuan mandi itu akan apa? Menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya. Karena salat Jumat itu kaum muslimin itu datang dari berbagai macam tempat, tumplek-blek di masjid. Ya. Maka semakin kalau kita misalnya ke masjidnya itu jam 10, maka kita mandi dulu sebelum ke masjid misalnya. Ya. Atau paginya sudah mandi, mau mandi lagi. Paginya sebelum kuliah itu mandi biasa, rutinitas. Nanti kalau mau salat Jumat itu mandi, diniatkan salat mandi Jumat. Mandinya seperti mandi janabah, ya. Persis seperti mandi janabah. Kemudian at-tabkir, yaitu berangkat lebih awal untuk mendatangi salat Jumat. At-tabkir ya, mendatangi lebih awal untuk salat Jumat. Al-masyu ilal masjid, kalau bisa untuk salat Jumat ini jalan. Ya, kalau tidak merepotkan, jalan kaki ke masjid untuk salat Jumat. Tapi kalau jauh ya silakan untuk naik kendaraan. Tapi pada asalnya itu adalah dengan berjalan kaki. Kemudian di antara adab-adabnya ini berlipat ganda pahalanya, ad-dunuwu minal imam, yaitu mendekat kepada imam atau khatib. Ya, mendekat untuk lebih maksimal dalam menyimak materi khutbah yang disampaikan. Al-istima'u lil khatibi wa adamul lahwi, yaitu menyimak khatib dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, hal-hal yang sia-sia. Kalau kita melakukan ini semuanya, kata beliau, faman amila bihadil adabi kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha kama warada fil hadis alladhi rawahu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wa huwa hadisun sahih. Jadi kalau orang itu memperhatikan adab-adab tadi, mandi, kemudian pergi lebih awal ke masjid, kemudian cari tempat yang dekat sama imam atau khatibnya, ya, kemudian menyimak khutbah dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang melalaikan atau yang sia-sia, maka setiap langkahnya orang ini ke masjid, ya, bikulli khutbatin amalu sanah. Jadi setiap langkah orang ini itu mendapatkan pahala seperti orang yang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Bayangkan, ya, misalnya kita dari asrama ke masjid ini berapa langkah? Kalau antum mau hitung nggak apa-apa, dihitung aja. Ya, katakanlah 20 langkah. Jadi kalau kita mempraktekkan amal-amalan tadi, mandi dan sebagainya, jadi kita seolah-olah mendapatkan pahala, kita mendapatkan pahala selama 20 tahun. Kalau itu 20 langkah ya. 20 tahun di situ kita isi dengan puasa sunnah dan apa tadi? Salat malam. Full ya, selama setahun penuh. Ini hadisnya hadis yang sahih. Jadi ini keutamaan yang besar. Ya, keutamaan yang besar bagi kaum muslimin. Ya, ini adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dikasih amalan yang ringan tapi pahalanya apa? Besar, pahalanya berlipat ganda. Apalagi kan kalau Jumat kan kita pulangnya setengah 10 kuliah. Setengah 10, maka usahakan lebih awal datang ke masjid ya. Diusahakan lebih awal.